إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan, kesehatan, dan semoga kita mendapatkan rahmatnya, hidayahnya, dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam, agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwariskan kepada kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang beriman, yang mendapatkan warisan berupa ajaran agama, di mana kelak di yaumil akhir nanti kita semua akan mendapatkan yang namanya pahala maupun sebaliknya. Tentu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi orang-orang yang dengan keikhlasan hati menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisinya berupa jannah atau berupa surga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari terakhir ini kita menjalankan ibadah dalam situasi yang tidak memungkinkan, di mana ada wabak yang melanda negeri kita maupun dunia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dapat terhindar dan segera lepas dari apa yang disebut dengan ujian dan cobaan. Itu semua tidak terlepas dari ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman, semua mendapatkan hal yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah, "Mal waba?" "Al-waba'u bala'un lil kafirin wa rahmatun lil mu'minin." Menjadi ujian, cobaan, azab bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wa rahmatun lil mu'minin, dan itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita bersyukur kepada Allah di dalam waktu yang diberikan Allah kepada kita, senantiasa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan konsep tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah situasi yang demikian ini, maka kita juga harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal ini bukan berarti hanya sekedar berserah diri kepada Allah semata, tetapi harus dibarengi, harus diimbangi dengan yang namanya ikhtiar. Sebagaimana riwayat yang cukup terkenal, riwayat yang ada pada masa Rasulullah SAW, ketika ada salah seorang sahabat yang dia itu menaiki unta
kemudian meletakkan untanya di depan majelis atau di depan masjid, dan unta tidak ditambatkan, tidak diikat. Sahabat lain bertanya, kenapa engkau tidak mengikat untamu? Aku serahkan kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Maha yang melindungi, maka insya Allah untaku akan aman. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW mengetahui hal demikian itu, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat itu, ikatkan dulu untamu, baru kau berserah diri kepada Allah. Ini ada ikhtiar, ada tawakal, ada usaha, ada berserah diri. Lalu bagaimana ikhtiar dan tawakal yang dilakukan oleh orang-orang beriman, oleh kita sebagai orang-orang muslim di tengah situasi wabah seperti ini? Setidaknya dua hal yang harus kita lakukan, yakni ikhtiar dan tawakal itu. Ada dua macam ikhtiar atau usaha yang kita lakukan. Yang pertama ikhtiar duniawi atau ikhtiar kauniyah. Ikhtiar yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mencegah penyebab terjadi sesuatu yang saat ini banyak didengungkan oleh pemerintah kita. Bagaimana kita menghindarkan diri, menggunakan masker, menggunakan sabun, hand sanitizer dan sebagainya. Itu adalah bagian dari ikhtiar-ikhtiar duniawi, ikhtiar-ikhtiar kauniyah yang menutup sebab-sebab sesuatu, sehingga sebab-sebab sesuatu itu bisa kita hindarkan diri. Kita bisa menghindarkan diri dari segala sesuatu yang bersifat wabah tersebut. Lalu yang kedua, ada ikhtiar yang bersifat ikhtiar syar'iyah atau ikhtiar diniyah. Ikhtiar syar'iyah atau ikhtiar diniyah ini adalah ikhtiar yang kita lakukan didasari oleh nilai-nilai agama, di mana kita, para ulama, memerintahkan, menghimbau, merekomendasikan kepada kita sebagai orang-orang beriman untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah situasi yang demikian inilah maka kita kesempatan yang baik untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman menghadapi situasi yang demikian ini, maka kesempatan yang baik untuk menambah, misalnya menambah rasa kedekatan kita kepada Allah, menambah kedekatan kita dengan Quran, dengan kitab suci kita, menambah bacaan yang dapat kita lakukan terhadap Al-Quran yang diwariskan oleh Allah kepada kita. Mungkin di situasi-situasi yang sebelumnya kita masih kurang dan kita masih belum mengamalkan amal-amal soleh, maka di situasi yang demikian inilah keimanan dan ketakwaan kita perlu untuk dapat kita tingkatkan. Karena tidak ada yang dapat menolong orang-orang beriman selain keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang beriman. Ikhtiar syar'i yang dilakukan selain meningkatkan keimanan kepada Allah, juga kita menghindarkan diri, menjauhi hal-hal yang bersifat maksiat. Mungkin di dalam kesempatan yang lalu kita masih atau kurang di dalam menjalankan ibadah sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan tekun, ataupun berjamaah ataupun sebagainya. Maka di kesempatan kali ini adalah bagaimana kita meningkatkan daripada ikhtiar tersebut, sembari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, dan kepada dunia ini pada umumnya. Yang berikutnya adalah kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita pergi keluar rumah, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintu dan sebagainya, itu bagian dari ikhtiar dan juga tawakal. Ada juga doa Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Doa-doa yang kita ucapkan memohon kepada Allah, karena ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah juga, dan hanyalah Allah yang akan mampu atau bisa untuk menghindarkan atau menghapusnya. Kalau umat Islam yakin bahwa dengan keyakinan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan bisa menghapus,
maka doa-doa kita lah yang bisa untuk kita lakukan. Doa silahul mukmin, doa merupakan senjata orang-orang beriman. Di saat orang-orang beriman sedang menghadapi satu masalah, maka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, itulah bagian dari usaha yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Salah satu doa yang direkomendasikan oleh para ulama adalah ketika kita melaksanakan ibadah sholat pada rakaat terakhir, maka kita baca kunut nazilah, di mana kunut nazilah ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW selama 1 bulan penuh ketika terjadi situasi genting, persoalan, permasalahan umat Islam waktu itu, sehingga sangat cocok apabila kita lakukan pada pelaksanaan ibadah sholat Jumat kali ini maupun ibadah-ibadah yang lain, baik yang dilaksanakan di masjid maupun di rumah-rumah, bisa kita sertakan kunut nazilah. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan sedikit, semoga bermanfaat, bisa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bisa untuk meningkatkan ikhtiar kita agar supaya menjadi orang-orang yang beriman tidak sekedar hanya pasrah saja, tetapi bagaimana kita juga harus berikhtiar dan juga bertawakal. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebagai akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ya sekedar pasrah saja, tapi juga ikhtiar perlu untuk kita lakukan. Barakallahu li wa lakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها المستمعون الكرام أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت أوٍ علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمعصية والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.